Halo adik-adik mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran mengenai passive voice untuk tenses simple present. Dalam bahasa Inggris, ada dua tipe kalimat. Yang pertama adalah an active sentence dan yang kedua adalah a passive sentence. Dalam kalimat aktif, kita fokus untuk menginformasikan ada subjek yang melakukan suatu kegiatan. Contohnya, he is reading a book. They are singing a song. Sementara itu, dalam kalimat pasif, kita fokus menginformasikan tentang hal apa yang terjadi pada objek. Subjek yang melakukan kegiatan tidak terlalu penting untuk diketahui. Jadi, subjek dalam kalimat pasif opsional, bisa dimunculkan dan bisa juga dihapus tanpa mengurangi makna dari kalimat. Contoh, the classroom is cleaned. The gate is opened every morning. Berikut adalah pola yang digunakan pada kalimat pasif. Pertama, kita menuliskan subjek, lalu menambahkan auxiliary verb atau lebih sering dikenal dengan to be. Ditambahkan dengan verb 3, ditambahkan dengan kata by plus agent. Agent di sini adalah orang yang melakukan kegiatan atau subjek yang didapat dari kalimat aktif. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, untuk frasa by plus agent adalah optional, jadi boleh ditulis atau boleh juga dihapus. Notes atau catatan. Ada catatan yang harus kalian perhatikan dalam mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. 1. Auxiliary verb of the passive sentence is based on tenses of active sentence. Jadi, kalian harus memperhatikan penggunaan tenses di kalimat aktif, karena hal tersebut menjadi acuan untuk penentuan to be atau auxiliary verb yang akan digunakan pada kalimat pasif. Berikut list to be atau auxiliary verb yang digunakan apabila kalimat aktifnya menggunakan tenses simple present. Subjek I menggunakan to be am. Subjek see he eat menggunakan to be is. Dan subjek they we you menggunakan to be are. Notes atau catatan yang kedua yaitu passive sentence always use past participle or verb 3. Jadi, kalian selalu menggunakan verb 3 dalam kalimat pasif. Notes atau catatan yang ketiga adalah subject and object of the active sentence is being exchanged in the passive sentence. Subjek dan objek pada kalimat aktif akan bertukar posisi di kalimat pasif. Perhatikan slide berikut ini. Pada kalimat aktif di slide ini, John yang bertindak sebagai subjek dan class sebagai objek di kalimat aktif. Jika ingin mengubah kalimat aktif tersebut menjadi kalimat pasif, maka kita harus menuliskan objek kalimat aktif tersebut terlebih dahulu sebagai subjek baru di kalimat pasif, dan menuliskan subjek di akhir kalimat sebagai objek baru kalimat pasif. Itu adalah hal-hal yang harus kalian ingat dan dipahami sebelum kalian mengubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif.
Berikut ini adalah pola kalimat pasif untuk kalimat aktif yang menggunakan tensi simple present. Untuk kalimat positif, kita menuliskan subjek plus to be, am, atau is, atau are, tergantung dengan subjek barunya, plus verb 3, plus by, plus object. Untuk kalimat negatif, kita menuliskan subjek plus am not untuk subjek I, atau is not untuk subjek she, he, it, atau are not untuk subjek they, we, you. Lalu menambahkan verb 3, tambahkan kata by, ditambahkan objek. Untuk kalimat pertanyaan, kita menuliskan to be terlebih dahulu, yaitu to be am, is, atau are. Baru menuliskan subjek diikuti verb 3, ditambahkan dengan kata by, ditambahkan dengan objek. Mari kita masuk ke contoh kalimat. Berikut adalah contoh bagaimana mengubah kalimat aktif bentuk positif ke dalam kalimat pasif. Langkah pertama, analisa kalimat aktif dan tentukan mana subjek serta objeknya. Pada kalimat aktif di slide ini, kita bisa lihat bahwa subjeknya adalah Charlotte and objek dari kalimat aktif tersebut adalah the letter. Langkah kedua yaitu tukar posisi subjek dan objek kalimat aktif. Perhatikan panah pada slide ini. Objek pada kalimat aktif akan ditulis terlebih dahulu sebagai subjek baru di kalimat pasif. Dan subjek pada kalimat aktif akan ditulis di belakang verb sebagai objek baru kalimat pasif. Setelah menukar posisi subjek dan objek, langkah ketiga yaitu tentukan to be atau auxiliary verb untuk kalimat tersebut. Kita menggunakan to be is di sini. Kenapa? Karena kalimat aktifnya memakai tenses simple present, maka to be yang digunakan yaitu antara is, am, atau are. Jika kita analisa subjek baru dari kalimat pasif ini, subjek barunya adalah the letter yang merupakan singular noun. Jadi, to be yang tepat untuk digunakan pada kalimat ini adalah is. Setelah to be ditentukan, langkah keempat yaitu mengubah kata kerja menjadi verb 3 atau verb 3. Ingat, kalimat pasif selalu memakai verb 3. Langkah terakhir yaitu menambahkan kata by di sebelum objek kalimat pasif dan menuliskan keterangan-keterangan lainnya setelah objek apabila ada. Jadi, kalimat pasif untuk kalimat aktif bentuk positif di slide ini adalah menjadi the letter is sent by Charlotte every day. Slide selanjutnya adalah cara mengubah kalimat aktif bentuk negatif ke dalam kalimat pasif. Pada dasarnya, cara mengubah kalimat bentuk negatif sama saja dengan kalimat bentuk positif tadi. Hanya ada sedikit perbedaan, yaitu pada bagian to be di kalimat pasif. Pada bagian tersebut, kita menambahkan not pada to be menjadi am not, is not, are not. Dalam kalimat pasif, kita tidak menggunakan don't atau doesn't. Silahkan perhatikan dengan saksama contoh kalimat di slide ini. Auxiliary verb doesn't dihapus dan digantikan dengan isn't atau is not. Sehingga kalimat pasifnya menjadi
The letter is not sent by Charlotte every day. Sementara itu, untuk mengubah kalimat aktif bentuk pertanyaan, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu tuliskan to be atau auxiliary verb di awal kalimat, baru dituliskan subjek baru kalimat pasifnya. Perhatikan slide berikut ini. Pada slide ini, subjek adalah Charlotte dan objek adalah the letter. Setelah menemukan subjek dan objek kalimat aktif, lalu menukar posisi subjek dan objek di kalimat pasif, tentukan to be yang digunakan. Untuk subjek baru kalimat pasif di slide ini adalah the letter. Dan karena kalimat aktif memakai tenses simple present, maka to be yang akan digunakan adalah antara is, am, atau are. Sekarang, kita lihat subjek baru kalimat pasif, di mana itu adalah the letter. Jadi, untuk kalimat ini, kita menggunakan to be is, karena the letter singular noun, dan kalimat aktifnya menggunakan tenses simple present. Setelah mengetahui to be yang akan digunakan, jangan lupa bahwa bentuk kalimat question atau pertanyaan, kita harus menuliskan to be terlebih dahulu. Setelah itu, baru menuliskan subjek baru kalimat pasif, lalu ditambahkan verb 3, dan berikutnya menuliskan kata by sebelum objek baru kalimat pasif, yaitu Charlotte. Dan tuliskan keterangan-keterangan lainnya setelah objek apabila ada. Jangan lupa tambahkan juga tanda tanya di akhir kalimat. Jadi, kalimat pasifnya akan menjadi Is the letter sent by Charlotte every day? Sekarang, mari kita coba latihan. Let's do some exercises. Ubahlah kalimat aktif berikut ini ke dalam kalimat pasif. Number 1. Mr. Jones watches films. Langkah pertama untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah 1. Menganalisa mana subjek dan objek. Silahkan kalian analisa ya. Jadi, apa sih subjek dan objek dari kalimat aktif ini? Ya, subjeknya adalah Mr. Jones dan objeknya adalah films. Langkah kedua, silahkan kalian tukar posisi subjek dan objek kalimat aktif ini ke dalam kalimat pasif. Setelah itu, tentukan to be atau auxiliary verb-nya. Setelah mendapatkan to be atau auxiliary verb, silahkan ubah verb kalimat aktif tersebut ke bentuk verb 3 atau verb 3 dan jangan lupa tambahkan kata by sebelum objek di kalimat pasif. Jadi, bagaimana kalimat pasif dari kalimat aktif ini? Ini dia jawabannya. Films are watched by Mr. John. Apakah jawaban kalian betul? Mari kita coba latihan satu soal lagi. Number 2. Do you write poems? Silahkan analisa kalimat aktif tersebut. Mana subjek dan objeknya. Apabila sudah, silahkan tukar posisi subjek dan objeknya di kalimat pasif. Setelah itu, tentukan to be atau auxiliary verb untuk kalimat pasifnya. Ingat, karena kalimat aktifnya bentuk pertanyaan,
to be atau auxiliary verb dituliskan di awal kalimat. Lalu diikuti oleh subjek baru kalimat pasif. Setelah menentukan to be atau auxiliary verb dan menuliskannya di awal kalimat, silahkan ubah verb kalimat aktif ke dalam bentuk verb 3. Jangan lupa tambahkan pula kata by sebelum objek baru kalimat pasif. Mari kita lihat jawabannya. Kalimat pasifnya akan menjadi Are poems written by you? Bagaimana? Apakah jawaban kalian benar? Jadi, itulah penjelasan mengenai cara bagaimana mengubah kalimat aktif yang menggunakan tenses simple present ke dalam kalimat pasif. Semoga video ini bisa membantu adik-adik mahasiswa semua dalam memahami passive sentences. Akhir kata, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya di lain waktu. Terima kasih.